Halo mahasiswa Farmasi D3 Kampus Kertamadiun. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 setelah UTS ya. Di materi ini kita akan belajar mengenai protein. Kalau kemarin kita belajar mengenai karbohidrat, kita bahas mengenai protein. Nah, protein sendiri itu seperti karbohidrat ya, adalah suatu senyawa organik kompleks berbobot molekul besar, itu yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama yang lain. Nah, penghubungnya itu dinamakan ikatan peptida. Nah, komposisinya molekul protein biasanya mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Nah, di dalam tubuh sendiri protein itu berperan penting seperti yang pada kita ketahui sebagai pembentukan struktur, fungsi, kemudian regulasi sel-sel makhluk hidup dan virus. Ya. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah, ya. Contohnya hemoglobin. Selain itu, protein juga berguna sebagai sumber energi tubuh. Nah, protein di dalam tubuh merupakan salah satu biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama semua makhluk hidup. Nah, pada manusia, peranan protein ya menyumbang dari sekitar 20% ya dari berat total tubuh. Nah, kalau kita ibaratkan itu protein seperti sebuah mesin di dalam tubuh ya. Mesin yang menjaga dan menjalankan fungsi tubuh semua makhluk hidup. Nah, tubuh manusia terdiri dari sekitar 100 triliun sel yang masing-masing sel itu memiliki fungsi yang spesifik. Setiap sel memiliki ribuan protein yang berbeda yang bersama-sama membuat sel melakukan tugasnya. Nah, protein ini kalau karbohidrat itu kan tersusun dari monosakarida ya, tapi kalau di protein ini monomernya disebut asam amino, di mana asam amino itu memiliki gugus karboksil dan amino. Nah, pada bab ini nanti kita akan membicarakan mengenai definisi dari protein, kemudian klasifikasi, struktur penamaan asam amino dan ikatan peptida. Kemudian untuk metabolismenya akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Nah, kita akan masuk ke definisi dan ciri dari protein. Struktur protein itu mengandung nitrogen ya sebanyak 15,3%, kemudian karbon 52%, hidrogen 6%, 21%, sulfur juga 0,8 sampai 2. Nah, Anda bisa baca di slide ya. Di samping CHO ada juga S ya, kadang-kadang V atau verum atau cuprum ya sebagai senyawa kompleks dengan protein. Protein sendiri merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Nah, protein itu menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis ya dari reaksi biokimia di dalam sel. Karena itulah sebagian besar aktivitas penelitian biokimia ini tertuju pada protein, khususnya hormon, antibodi maupun enzim. Semua jenis protein dari rangkaian dan kombinasi dari 20 asam amino itu namanya protein ya, biasanya terdiri dari 20 monomernya yaitu 20 asam amino. Setiap jenis protein mempunyai jumlah dan urutan asam amino yang khas.
Di dalam sel protein terdapat baik pada membran plasma maupun membran internal yang menyusun organel sel, seperti mitokondria, RE, ya, nukleus, badan Golgi, dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Protein yang terlibat dalam reaksi biokimia sebagian besar berupa enzim, yang banyak terdapat di dalam sitoplasma, dan sebagian juga terdapat pada kompartemen dari organel sel. Nah, protein juga merupakan kelompok biomakromolekul yang sangat heterogen. Ya. Ketika berada di luar makhluk hidup atau sel, protein sangat tidak stabil, yang mudah rusak. Kemudian protein juga merupakan komponen utama bagi semua benda hidup, termasuk mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Nah, protein merupakan gabungan ya atau rantai gabungan 22 jenis asam amino. Nah, ini protein ini juga memainkan berbagai peranan ya dalam benda hidup dan bertanggung jawab untuk fungsi dan ciri-ciri benda hidup. Nah, kalau di slide itu struktur protein itu kan ada yang Anda baca itu. Nah, itu merupakan suatu keistimewaan ya dari protein. Nah, karena keistimewaan itulah makanya salah satu cara terpenting yang cukup spesifik untuk menentukan jumlah protein secara kuantitatif adalah dengan penentuan kandungan nitrogen yang ada dalam bahan makanan atau bahan lain. Jadi kalau untuk menentukan kandungan protein biasanya fokusnya di struktur yang N ini karena dia istimewanya di situ ada gugus aminonya ya, gugus amin. Protein merupakan polimer dari asam amino ya. Jadi kalau polimer itu rangkaian ya. Disebut juga polipeptida. Antar asam amino yang terikat itu ada ikatan namanya ikatan peptida, yaitu ikatan antara gugus karboksil suatu asam amino dengan gugus amino dari asam amino lain. Nah, ikatan peptida terbentuk melalui reaksi yang seperti ada pada gambar ya. Jadi asam amino itu pada gugus karboksil ya, dia berikatan dengan gugus amino ya, N itu gugus amino sehingga membentuk ikatan ya ini gugus ikatan peptida ini ya. Ini dinamakan ikatan peptida yang terbentuk dari gugus karboksil ini berikatan dengan gugus amino ya, antar asam amino ya, gugus amin ya, dari ketika berikatan dia akan membentuk suatu ikatan yang namanya ikatan peptida. Kemudian kita lihat ke jenis-jenis protein ya. Ada kolagen ya, protein struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu atau jaringan. Kemudian ada antibodi yang merupakan protein sistem pertahanan yang melindungi badan daripada serangan penyakit. Kemudian ada juga dismutase superoksid ya, protein yang membantu membersihkan darah kita. Kemudian ovalbumin, protein simpanan yang memelihara badan. Ada hemoglobin, protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kemudian ada juga toksin, insulin, dan tripsin ya. Bisa Anda lihat di slide. Nah, berikutnya kita akan bicarakan bagaimana kita mendapatkan protein atau sumber protein ya. Protein lengkap yang mengandung semua jenis asam amino esensial ditemukan dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu, dan produk sejenis quark ya. Tumbuhan berbiji, kemudian polong-polongan, kentang ya. Sedangkan protein tidak lengkap ditemukan dalam sayuran, padi-padian, dan polong-polongan. Sedikit ada penelitian ya atau studi dari Amerika ya, namanya Mr. Thomas Osborne ya, Lafayette Mendel ya, profesor untuk biokimia di Yale University tahun 1914 yang menguji cobakan protein konsumsi daging dan tumbuhan kepada kelinci. Nah, satu grup kelinci diberikan makanan protein hewani, sedangkan grup yang lain diberikan nabati.
Nah, dari eksperimen didapatkan bahwa kelinci yang memperoleh protein hewani itu lebih cepat bertambah beratnya, ya. Sedangkan kelinci yang memperoleh protein nabati itu lebih rendah bobotnya. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh McKay ya, dari Universitas Berkeley, menunjukkan bahwa kelinci yang memperoleh protein nabati lebih sehat dan hidup 2 kali lebih lama. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi informasi ya buat rekan-rekan mahasiswa, lebih baik mendapatkan protein dari sayur-sayuran biar hidupnya lebih lama. Kemudian kualitas protein didasarkan pada kemampuannya untuk menyediakan nitrogen atau asam amino bagi pertumbuhan, pertahanan, dan memperbaiki jaringan hidup. Ya, jadi protein itu ya dikatakan berkualitas bila dia bisa menyediakan semuanya itu, ya, menyediakan nitrogen, asam amino, kemudian sebagai pertahanan dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, kualitas dari protein itu tergantung pada 2 karakter yang ini, ya. Ada digestibilitas ya, protein dan komposisi asam amino yang terkandung di dalamnya. Digestibilitas yaitu digunakan oleh tubuh ya, itu kalau dia proteinnya bisa dilepaskan dari komponen makanan ya, dan dibuat agar cepat diabsorpsi. Ya, kalau semakin tinggi digestibilitas protein, semakin bagus kualitas proteinnya. Kalau tidak ya hilang bersama makanan ya, feses itu nanti. Kemudian komposisi asam amino di dalam sumber tadi. Seluruh asam amino yang digunakan dalam sintesa protein tubuh harus tersedia pada saat yang sama agar jaringan yang baru dapat terbentuk. Dengan demikian, makanan yang harus menyediakan setiap asam amino dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk asam amino lain yang dibutuhkan. Dan semakin lengkap dia punya asam amino ya untuk mencukupi tadi ya kebutuhan dari asam amino, maka dikatakan kualitas proteinnya semakin baik. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan protein ya di dalam tubuh? Yang pertama itu adalah perkembangan jaringan. Ini di mana periode perkembangan terjadi dengan cepat ya, seperti pada masa janin dan kehamilan itu membutuhkan lebih banyak protein. Kemudian kualitas protein ya, kebutuhan protein dipengaruhi oleh kualitas protein makanan dan pola asam aminonya. Tidak ada rekomendasi khususnya untuk orang-orang yang mengkonsumsi protein hewani bersama protein nabati. Bagi mereka yang tidak mengkonsumsi protein hewani, dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi pangan nabatinya untuk memenuhi kebutuhan asam aminonya. Jadi kualitas protein ini mempengaruhi ya, faktor mempengaruhi kebutuhan protein. Kemudian sama tadi ya, yang ketiga digestibilitas protein. Ini berkaitan dengan ketersediaan asam amino ya, dipengaruhi oleh persiapan makanan ya. Panas menyebabkan ikatan kimia antara gula dan asam amino yang membentuk ikatan yang tidak dapat dicerna. Ya. Digestibilitas dan absorpsi dipengaruhi oleh jarak antara waktu makan dengan interval yang lebih panjang, akan menurunkan persaingan dari enzim yang tersedia dan tempat absorpsi. Jadi semakin dia lebih cepat digesti atau dicerna, itu akan mempengaruhi kebutuhan protein. Kemudian ada juga kandungan energi dari makanan ya.
Jumlah yang mencukupi dari karbohidrat harus tersedia untuk mencukupi kebutuhan energi, sehingga protein dapat digunakan hanya untuk pembangunan jaringan. Ya, kalau dia kekurangan karbohidrat, protein akan diambil sebagai sumber energi. Ya. Karbohidrat di sini juga mendukung adanya sintesa protein ya dengan cara merangsang pelepasan insulin. Kemudian status kesehatan ya, dapat meningkatkan kebutuhan energi karena meningkatnya katabolisme. Mungkin setelah trauma atau operasi ya, asam amino dibutuhkan untuk pembentukan jaringan luka ya, penyembuhan luka dan faktor imunitas untuk melawan infeksi. Nah, protein merupakan polipeptida alami yang memiliki berat molekul lebih dari 55.000 ya. Molekul ini sangat berbeda-beda sifat fisiknya, mulai dari enzim yang larut dalam air sampai dengan keratin yang tidak larut, seperti contohnya rambut ya, tanduk ya. Kemudian protein memiliki berbagai fungsi biologis sebagai protein struktural, enzim, hormon atau transport dalam darah ya. Kemudian transport membran, komunikasi sel, reseptor, ya, motilitas sel, pertahanan tubuh, dan protein sebagai cadangan energi. Nah, itu beberapa peranan dan fungsi protein. Nah, protein sebagai senyawa struktural ini contohnya adalah kolagen. Ya. Paling banyak terdapat dalam tubuh mamalia sekitar 25%. Komponen utama jaringan kulit dan jaringan penghubung. Nah, ini dinamakan kolagen. Ya. Selain kolagen, protein struktural lain contohnya keratin, ya, penyusun rambut, bulu, kuku, ya, yang terdapat pada sitoskeleton, yaitu pada filamen intermediate. Itu beberapa senyawa protein sebagai senyawa struktural. Kemudian untuk enzim, ya, apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator atau katalisator suatu reaksi biokimia di dalam tubuh. Semuanya itu merupakan molekul protein yang lebih dari 200 jenis, bekerja dengan cara menjalankan reaksi biokimia baik di dalam maupun di luar sel. Nah, enzim yang bekerja di dalam sel disebut enzim intraseluler. Kalau yang di luar namanya ekstraseluler. Nah, contohnya adalah amilase, protease, lipase, ya. Saluran pencernaan adalah contoh dari enzim intraseluler. Sedangkan enzim kinase, oksidoreduktase, transferase yang bekerja pada berbagai jalur metabolisme dinamakan enzim intraseluler, yaitu protein sebagai enzim ya. Kemudian protein sebagai hormon, itu penjelasannya tidak semua hormon merupakan senyawa protein atau peptida. Ada yang merupakan senyawa steroid ya, amina atau peptida. Hormon yang disekresikan oleh hipotalamus, hipofisis, dan pankreas semuanya merupakan hormon peptida. Contohnya adalah insulin ya, sebagai salah satu hormon peptida dengan massa molekul sekitar 6.000 Dalton. Nah, molekul insulin ini tersusun oleh dua rantai polipeptida yang disebut protein dimerik ya, ada dua rantai ya. Yang pertama adalah rantai A ya, rantai A insulin pada berbagai spesies umumnya terdiri dari 21 asam amino. Sedangkan pada rantai B tersusun oleh 30 asam amino. Nah, antara rantai A dan B ini terdapat dua jembatan yang menghubungkannya, namanya dua jembatan disulfida ya, yaitu antara A7 dan B7 dan A20 dengan B19. Nah, insulin merupakan hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah ya, seperti yang kita ketahui ya. Kemudian juga memfasilitasi transport glukosa ke dalam sel untuk membentuk glikogen. Nah, defisiensi insulin akan menyebabkan terjadinya hiperglikemi ya, karena transport gula ke dalam sel terhambat
Ya, itu beberapa contoh protein sebagai hormon. Kemudian untuk yang transporter ya, molekul-molekul yang masuk ke dalam peredaran darah sebagian besar diangkut oleh protein transport yang ada di dalam darah. Nah, contohnya hemoglobin ya, protein yang berperan dalam transport di dalam darah, membawa oksigen ke seluruh sel yang memerlukan. Nah, kalau kita bicarakan hemoglobin ini tersusun dari 4 rantai polipeptida, yaitu 141 asam amino dan 2 rantai lainnya, masing-masing tersusun dari 146 residu asam amino. Nah, setiap rantai dari hemoglobin memiliki satu gugus hemoglobin tersendiri ya. Selain hemoglobin, di dalam darah juga terdapat protein transport yang lain. Misalnya transferin ya, bertugas mengangkut ion besi, kemudian transtiretin yang bertugas untuk mengangkut hormon tiroid, kemudian albumin yang mengangkut molekul termasuk xenobiotik. Nah, protein yang berperan sebagai molekul transporter di membran sel ya, atau struktur semi-permeabel itu protein ya. Sebagian besar senyawa yang tidak dapat melintasi membran atau masuk ke membran, itu keluar masuk sel ya, itu harus dibantu dengan protein transporter yang berada di permukaan membran. Salah satu contohnya itu glikosa transporter atau GLUT. Ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4 ya. Kalau yang di otot itu GLUT 4. Kalau Anda mempelajari di diabetes mellitus tipe 2, ini yang berperan sebagai transport glukosa masuk ke dalam sel ya. Nah, GLUT itu protein transporter yang berada di membran plasma, bertugas mentransport glukosa ke dalam sel. Contoh lainnya adalah Na+, K+ ATPase ya, yang mengangkut ion ya. Kemudian glutamat, transporter dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, untuk kontraksi otot dan motilitas sel itu melibatkan interaksi antar protein gerak sel ya, namanya protein gerak, yaitu contohnya aktin ya, filamen aktin ya, hasil polimerisasi dari subunit yang disebut G-aktin, dan miosin ya, protein gerak terbesar dan panjangnya 150 nanometer ya. Kemudian protein sebagai pertahanan tubuh, nah Anda sudah paham ya, beberapa antibodi ya, imunoglobulin itu adalah protein yang tersusun oleh beberapa rantai polipeptida ya. Mungkin sering mendengar istilah IgG ya, IgM, IgA, IgD, IgF ya, itu adalah protein ya sebagai pertahanan tubuh. Nah, kita akan masuk ke penggolongan protein ya, digolongkan berdasarkan strukturnya dulu. Kita lihat ya, ada namanya struktur primer atau struktur utama, struktur penyusun utama. Anda bisa lihat gambar di sebelah kanannya ya. Kemudian ada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, struktur primer pada protein biasanya berupa satu rantai polipeptida yang merupakan rangkaian asam amino dengan urutan tertentu. Susunan ini menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum itu menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier dan kuartener ya. Struktur ini terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu adalah ikatan kovalen. Struktur primer peptida adalah urutan atau sequence ya, residu-residu asam amino penyusun rantai peptida. Sequence atau urutan asam amino dalam suatu molekul protein sangat menentukan sifat protein.
Walau komposisi asam amino suatu protein X sama dengan protein Y, ya. Komposisinya sama tapi mempunyai sifat yang berbeda. Namun jika urutannya tidak sama, maka kedua protein itu merupakan dua protein yang berbeda satu sama yang lain, baik sifat kimia maupun aktivitas biologisnya. Sekuens asam amino dalam suatu protein ditentukan oleh gen yang mengkode protein tersebut. Gen yang ditranskripsikan itu ya namanya mRNA, ya, yang selanjutnya akan ditranslasikan oleh ribosom menjadi protein dalam suatu proses yang dinamakan sintesa protein. Nah, struktur primer suatu protein kadang-kadang disebut juga struktur kovalen, sebab ikatan kimia yang membutuhkan struktur primer tersebut merupakan ikatan kovalen yang disebut ikatan peptida. Jadi karena dia ikatan peptida itu adalah kovalen, ya, itu namanya dinamakan struktur kovalen. Nah, struktur primer akan menentukan bagaimana konformasi, ya, struktur sekunder, tersier, dan kuartener suatu protein. Nah, aktivitas biologi suatu protein ditentukan oleh konformasinya. Apabila konformasinya rusak atau berubah, maka kemungkinan besar aktivitas biologisnya pun akan berubah, walaupun struktur primernya masih tetap tidak terganggu. Itu sebabnya sebuah enzim dapat hilang aktivitasnya bila terdenaturasi, walaupun keadaan struktur primernya tidak terganggu. Nah, itu mengenai struktur primer. Berikutnya untuk struktur sekunder. Nah, protein sudah mengalami interaksi intermolekul, ya, melalui rantai samping asam amino. Nah, ikatan yang membentuk struktur ini didominasi oleh ikatan hidrogen antar rantai samping yang membentuk pola tertentu. Bergantung pada orientasi ikatan hidrogennya, ya. Ada dua jenis struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Anda bisa lihat di gambar, ya, untuk alpha helix itu yang sebelah kiri, kemudian beta sheet itu yang sebelah kanan. Nah, struktur sekunder terutama terbentuk oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus yang terdapat pada tulang punggung rantai polipeptida. Nah, elemen dasar dari konformasi suatu molekul polipeptida adalah struktur sekunder. Ada beberapa bentuk struktur sekunder yang umum didapati, ya, pada polipeptida, yaitu struktur alpha helix, beta plate, sheet, dan struktur tekukan atau turn. Kolagen itu memiliki struktur sekunder yang khas yang disebut helix kolagen, ya. Di samping itu ada pula struktur sekunder yang tidak terdapat digolongkan ke dalam salah satu tiga struktur tersebut. Oleh sebab itu dinamakan namanya apa ya itu kemarin, random coil, ya, random coil. Ya. Itu untuk struktur sekunder. Sedangkan untuk struktur tersier ini terbentuk karena adanya pelipatan membentuk struktur yang kompleks. Nah, pelipatan ini distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, dan ikatan hidrofilik. Jadi ada banyak ikatan di situ. Struktur tersier ini menggambarkan bagaimana elemen-elemen struktur sekunder yang terdapat pada rantai polipeptida itu berinteraksi satu sama lain, ya, membentuk lipatan atau lekukan yang khas untuk masing-masing peptida. Nah, struktur tersier sendiri adalah konformasi global dari suatu rantai polipeptida tunggal. Kemudian ikatan yang bertanggung jawab pada pembentukan struktur tersier terutama adalah ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Jadi yang bertanggung jawab adalah ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Nah, ikatan hidrogen pada pembentukan struktur tersier ini tidak melibatkan gugus pada tulang punggung atau rantai polipeptida, tetapi juga gugus yang terdapat pada lantai samping residu asam amino. Kemudian kita akan lanjutkan ke struktur kuartener, ya, yang paling bawah itu lebih kompleks, ya. Nah, kuartener ini terbentuk dari beberapa tersier atau multi subunit, ya. Interaksi intermolekul antar subunit protein ini membentuk struktur keempat atau kuartener. Protein yang tersusun oleh satu rantai polipeptida dan juga ada yang tersusun oleh lebih dari satu rantai polipeptida, ya. Namanya protein oligomerik. Nah,
Struktur kuartener ini menggambarkan hubungan antar rantai polipeptida yang terbentuk suatu molekul peptida oligomerik. Ya. Hal ini merupakan asosiasi stabil dari beberapa rantai polipeptida yang terdapat dalam satu molekul protein oligomerik dan membentuk suatu unit yang aktif. Ya. Struktur kuaterner umumnya distabilkan oleh ikatan non-kovalen, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan van der Waals. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai macam-macam ikatan ya dalam kimia, atau pertemuan sebelumnya saya pernah menyinggung ya beberapa ikatan. Namun kadang-kadang interaksi antar rantai polipeptida juga dapat terjadi melalui ikatan disulfida. Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Nah, itu beberapa penggolongan struktur protein berdasarkan strukturnya ya. Berarti ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau berdasarkan bentuk dan sifat fisik dibedakan menjadi dua ya, protein globular dan protein serabut atau fibrous protein. Protein globular itu adalah terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain ya, berlipat rapat ya, membentuk bulat padat. Misalnya enzim, albumin, globulin, protamin ya, itu adalah protein globular. Protein ini biasanya larut dalam air, asam, basa, dan etanol. Kalau protein serabut atau fibrous protein terdiri dari peptida berantai yang panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peranan struktural dan pelindung. Misalnya fibroin pada sutra, ya, keratin pada rambut dan bulu domba. Kemudian untuk protein ini tidak larut dalam air, asam basa maupun etanol. Nah, berdasarkan fungsi biologinya ya, antara lain enzim ya, contohnya itu ribonuklease, tripsin ya, kemudian protein transport ya, ada HB, mioglobin, serum, albumin, protein nutrien dan penyimpanan, kemudian protein kontraktil, struktural, pertahanan, dan protein pengatur. Contohnya sudah saya tampilkan di slide ya, nanti silahkan Anda baca sendiri. Nah, berdasarkan daya larutnya ada albumin ya. Albumin ini larut air mengendap dengan garam konsentrasi tinggi. Jadi dia kalau ada garam konsentrasi tinggi akan terjadi denaturasi. Misalnya albumin telur dan albumin serum. Kemudian ada golongan globumin glutein ya. Tidak larut dalam larutan netral, larut asam dan basa encer. Glutenin ya yang ada di gandum, kemudian origenin yang ada di padi. Kemudian ada golongan prolamin atau gliadin. Ini sifatnya larut dalam etanol 70-80%, tidak larut dalam air dan etanol 100%. Gliadin ini ada di gandum, kemudian zein ya contohnya itu di jagung. Penggolongan yang keempat kemudian histon ya, bersifat basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalam sel. Contohnya globin ya, globin bereaksi dengan heme ya menjadi senyawa asam hemoglobin. Tidak larut dalam air, garam encer dan pekat ya. Biasanya pekat itu jenuh ya 30-50%. Misalnya globulin serum dan globulin telur itu adalah di histon, penggolongan histon. Yang terakhir adalah protamin. Dia larut air dan bersifat basa, dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin ya. Sperma pada ikan contohnya ya, salmin ya, itu golongan protamin. Protein majemuk itu adalah protein yang mengandung senyawa, bukan hanya protein ya, tapi ada unsur yang lain. Nah, itu contohnya adalah fosfoprotein. Dari namanya mungkin Anda sudah bisa menganalisa ya, ada gugus apa fosfor ya. Misalnya kasein, ya.
pada susu, vitelin ya pada telur itu adalah fosfoprotein. Kalau kromoprotein itu protein berpigmen, ya, misalnya asam askorbat oksidase ya mengandung CU. Kemudian koenzim ya NAD+, FN+, FAD ya itu protein koenzim. Kemudian lipoprotein yang mengandung asam lemak ya, lecitin ya. Lecitin ini ada yang di mana? Kedelai. Kemudian metaloprotein ya, gugus prostetik dari karbohidrat, contohnya adalah musin ya pada air liur itu, kemudian oskomokoid pada tulang. Nah, kalau nukleoprotein itu protein dan asam nukleat berhubungan atau berikatan valensi sekunder, misalnya pada jasad renik, itu penggolongan apa? Jenis-jenis dari protein majemuk. Nah, kalau kita bahas mengenai sintesa protein ya, ada dua tahapan yang terjadi. Yang pertama adalah transkripsi, di mana DNA itu membuka dua rantai terpisah. DNA kan bentuknya double helix ya, seperti pada gambar di sebelah kanan itu. Nah, setelah terpisah, dinamakan mRNA berantai tunggal. Maka salah satu rantai DNA ditranskripsi atau dikopi. Ya, pengkopiannya itu masih di inti sel ya, di sini. Nah, kemudian proses translasi itu akan terjadi di ribosom ya. mRNA yang sudah terbentuk keluar dari inti sel menuju ribosom ya, rRNA ini. Nah, di sana mRNA masuk ke rRNA diikuti oleh tRNA ya, translation RNA untuk menghasilkan protein. Nah, jadi regulasi dari pembentukan sintesa protein itu tergantung dari gen yang menyusunnya, kodonnya. Nah, untuk tahu kodon itu apa, nanti kalian itu belajar di biomolekuler ya, ada dijelaskan. Nanti kalau saya jelaskan di sini, nanti ekspresi Anda seperti ini, pusing kemudian tutup mata. Ya, tidak usah dulu ya, kita hanya belajar di kulitnya saja. Nah, kemudian tadi sempat saya sebutkan mengenai denaturasi protein ya, itu adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuaterner struktural. Nah, faktornya apa saja? Bisa suhu, penambahan garam, enzim, dan lain-lain ya. Gambarnya ada di sebelah kanan ya, normal protein seperti itu ketika terjadi denaturasi akan konformasinya sudah berbeda. Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder ya, tersier dan kuaterner terhadap molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Dapat juga diartikan suatu proses pecahnya ikatan hidrogen ya, ikatan interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul. Nah, pemekaran dan pengembangan lipatan molekul protein yang terdenaturasi akan membuka gugus reaktif yang ada pada rantai polipeptida. Yang selanjutnya itu akan terjadi pengikatan kembali pada gugus reaktif yang sama atau berdekatan. Nah, bila unit ikatan yang terbentuk cukup banyak sehingga protein tidak dapat lagi terdispersi sebagai suatu koloid, maka protein tersebut akan mengalami koagulasi ya. Sedangkan apabila ikatan-ikatan pada gugus reaktif protein tersebut menahan seluruh cairan, maka akan terbentuk gel. Sedangkan bila cairannya terpisah dari protein yang terkoagulasi, bentuknya adalah endapan protein.
Nah, protein yang terdenaturasi ini berkurang kelarutannya. Lapisan molekul protein bagian dalam yang bersifat hidrofobik berbalik keluar, sedangkan bagian luar yang bersifat hidrofil terlipat ke dalam. Ya. Pelipatan atau pembalikan terjadi khususnya bila larutan protein telah mendekati pH isoelektrik dan akhirnya protein akan menggumpal dan mengendap. Kemudian dengan adanya denaturasi, viskositas akan bertambah karena molekul mengembang ya dan menjadi asimetrik. Dengan demikian, sudut putar optik larutan protein akan meningkat. Ya. Enzim-enzim yang gugus prostetik ya, terdiri dari protein akan kehilangan aktivitasnya sehingga tidak berfungsi lagi sebagai enzim yang aktif. Nah, cara untuk mendenaturasi protein itu ada banyak ya, sudah ada di situ. Itu panas, kemudian pH ekstrim, bahan kimia, mekanik, pelarut organik, dan lain-lain. Masing-masing cara mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap denaturasi protein. Nah, deterjen atau sabun dapat menyebabkan denaturasi protein ya, karena siang ini dapat membentuk jembatan antara gugus hidrofobik dengan hidrofilik ya, sehingga praktis terdenaturasi. Jadi untuk mendenaturasi bisa dengan menggunakan sabun. Nah, bagaimana kalau dalam tubuh itu ada kelebihan dan kekurangan protein? Ya, pada tubuh bila kelebihan protein akan mengganggu metabolisme protein yang ada di hati, kemudian memperberat kerja hati dan ginjal untuk membuang nitrogen pada metabolisme asam amino. Ya. Itu kalau kelebihan. Kalau kekurangan protein tidak baik juga, ya terjadi penyusutan jaringan otot, kemudian pembengkakan atau edema, denyut jantung lemah, kemudian ada yang namanya penyakit kwasiorkor ya, mata cekung, daya otak lemah. Nah, jika kekurangan protein diiringi kekurangan kalori biasanya menyebabkan penyakit namanya marasmus. Nah, ini biasanya terjadi pada negara yang miskin atau masyarakat yang kekurangan gizi ya. Nanti di ilmu gizi itu dijelaskan. Pada materi berikutnya kita akan bicarakan monomer dari protein, yaitu asam amino. Nah, asam amino adalah unit dasar dari struktur protein. Semua asam amino sekurang-kurangnya mempunyai satu gugus karboksil ya, COH, kemudian satu gugus amino pada posisi alfa dan rantai karbon yang asimetris sehingga dapat terjadi beberapa isomer ya. Dengan adanya dua gugus tersebut, asam amino dapat bertindak sebagai buffer ya, yang berfungsi menahan perubahan pH. Kemudian asam amino yang dalam larutan bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam basa tergantung dari lingkungannya. Nah, ini struktur dari asam amino, Anda bisa perhatikan ya. Contohnya adalah L-serin dan D-serinnya bentuknya mirror plane ya, jadi bentuknya seperti kaca. L dan D itu bentuk kiral dari serin itu ya, Anda bisa perhatikan seperti cermin. Nah, kemudian sifat asam amino yang pertama tadi amfoter ya. Gugus fungsional pada asam amino yaitu karboksil dan amina, keduanya mempengaruhi sifat keasaman asam amino. Dengan demikian asam amino dapat bereaksi dengan asam maupun basa sehingga dikatakan bersifat amfoter atau amfiprotik. Sifat amfoter ini tampak pada asam amino yang hanya mengikat satu gugus COH dan satu gugus amin ya. Adapun asam amino yang mengikat lebih dari satu gugus COH dan hanya satu gugus NH2 akan bersifat lebih asam ya. Jadi kalau mengikat lebih banyak COH dia akan bersifat asam. Itu dinamakan amfoter. Sifat yang kedua dinamakan ion sweeter
ya, sweeter ya. Pada asam amino ada gugus yang dapat melepaskan ion H+, dan ada gugus yang menerima ion H+. Akibatnya terbentuk molekul yang memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, molekul seperti ini dikenal dengan nama ion sweeter atau ion dipolar ya. Anda bisa perhatikan ini ya, pada pH tengah ya, dia mempunyai dua jenis muatan. Kalau semakin ke sana berarti dia muatannya ke NH3 ini ya, dia akan menerima H+. Kemudian kalau dari sini dia akan melepaskan H+. Jadi semakin tinggi pH bentuknya seperti ini ya. Kalau di netral dia namanya molekul sweeter. Kemudian sifat yang ketiga itu sifat optis aktif ya. Semua asam amino kecuali glisin memiliki atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Gugus H, COH, amin, dan alkil. Ya. Oleh karena itu semua asam amino kecuali glisin bersifat optis aktif, artinya senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, klasifikasi dari asam amino Anda bisa pelajari sini, sudah saya tuliskan semua ya, kelompok monoamin, monokarboksilat, kemudian sulfur ya, monoamin dikarboksilat, dasar, aromatik, dan heterosiklik. Anda bisa baca sendiri. Kemudian fungsi dari asam amino menduduki posisi penting dalam metabolisme sel. Hampir semua reaksi biokimia itu dikatalisis oleh enzim yang terdiri dari residu asam amino. Kemudian penyusun senyawa penting seperti adrenalin, tirosin, ya, histamin, asam folat, nikotinik, ya. Kemudian juga sebagai sumber energi. Itu beberapa fungsi dari asam amino. Nah, kalau tadi ada pengelompokan protein ya, ini pengelompokan berdasarkan rantai samping asam aminonya, ya. Seperti ini ya, dikatakan dia nonpolar, golongan nonpolar alipatik alkyl R group ya, ini alkyl group ya, seperti ini. Ada glisin, alanin, prolin, valin, ini satu kelompok. Kemudian aromatik, ya, alkyl yang aromatik, ya pasti ada gugus ini ya, sikliknya di sini. Kemudian positively charged alkyl, ya, yang memiliki positif ya, lisin, maksudnya bermuatan positif ya. Ini lisin, arginin, dan histidin. Kemudian yang bermuatan negatif, ya ini aspartat, ada glutamat. Kemudian ada yang polar, ya. Ini ada serin, threonine, cysteine, aspargin, dan glutamin. Nah, ini beberapa pengelolaan berdasarkan alkylnya atau rantai sampingnya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat WIMITS Farmasi D3 untuk mempelajari mengenai protein ya di mata kuliah biokimia. Oke, semoga bisa dipahami. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.